Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dan ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musholla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan ta'lim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 145, sebelah kiri paling atas. Sekarang tuwfiya karramallahu wajhah. Halaman 145, sebelah kiri paling atas. Masih lanjutan pembahasan tentang keluarga Nabi Muhammad SAW, silsilah. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tuwfiya karramallahu wajha an salasin wa sittina sanatan. Dorobahu benumul jamin bifathil jimi wa kasriha fi jabhatihi lailatal jum'ati sabi'a asyara ramadhana sanata arba'ina wa huwa kharijun ila sholati subhi wa mata lailatal ahadi waqtulifa fi mawdi'i qabrihi li'annahu ukhfiya khaufan min antunabbishahul khawarij wa fi riwayatin annahum hamaluhu liyudaffinuhu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanaddal jamalul ladzi hamalahu falam yadri aina dhahaba. Tuwfiya karramallahu wajha, artinya Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya, wafat. Tuwfiya itu wafat an salasin wa sittina sanatan, pada umur 63 tahun. Jadi Sayyidina Ali mantu Nabi, yaitu suami dari anak Nabi yang namanya Siti Fatimah, dan sekaligus
adik Nabi tapi anak paman gitu ya, adiknya Nabi, sepupu. Dia meninggal dalam usia 63 tahun, sama Nabi 63 tahun juga. Dorobahu ibnu Muljamin, beliau dihantam oleh Ibnu Muljam. Ada orang namanya Ibnu Muljam. Kalimat Muljam bi fathil jimi, dibaca fathah huruf jimnya, mulja itu kan fathah. Wa kasriha, dan boleh dibaca kasrah jimnya, muljim. Boleh muljam, boleh muljim. Jadi Sayyidina Ali dipukul oleh Ibnu Muljam. Di arah mana dipukulnya? Fi jabhatihi, di jidatnya. Tahu jidat enggak ya? Jidat ini ya, jidat dipukul, masya Allah. Iya, dipukul fi jabhatihi, di jidatnya. Kapan kejadiannya? Lailatul Jum'ati, pada malam Jumat. Kalimat Jumat sekali lagi boleh mimnya disukun Jum'at, dan boleh didomah Jumu'ah gitu ya, Jumu'ah ya. Jadi kalimat Jumat boleh dibaca Jumu'ah atau Jum'ah gitu. Jadi pada malam Jumat kejadiannya. Tanggal berapa? Sabi'a asyara Ramadhana, tanggal 17 Ramadan, sanata arba'ina, tahun 40 Hijriah. Wa huwa kharijun ila sholati subhi, saat beliau keluar rumah untuk sholat subuh. Wa mata lailatal ahad, dan beliau wafat pada malam Ahad. Jadi pas tanggal 17 Ramadan, malamnya Jumat, sahabat Ali keluar mau mengerjakan sholat subuh berjamaah, dihadang rupanya oleh seorang yang namanya Ibnu Muljam, atau boleh dibaca Ibnu Muljim, orang kafir. Dia dihantam jidatnya, dipukul jidatnya, padahal dia mau sholat subuh, dipukul jidatnya. Terus di sini tidak ada keterangan apakah langsung sholat subuh atau tidak. Ya mungkin kalau pukulnya keras nggak sampai ya, nggak sampai sholat subuh. Dibawa pulang, ditolong tuh. Tahunnya Ramadan tahun 40. Kejadiannya malam Jumat, tapi meninggal dunianya, wafatnya wa mata lailatul ahad, meninggal hari atau malam Ahad, Sabtu malam Ahad. Jadi dari malam Jumat subuh lah ya, Jumat, Sabtu, malam Ahadnya meninggal. Allahu Akbar, matinya syahid. Ya mati syahid begitu tuh. Musola dihajar oleh kafir, masya Allah. Sama dengan sahabat Umar begitu juga kan. Malah keterangannya sahabat Umar lagi mimpin sholat jadi imam, dipukul, ditusuk lambungnya, itu lagi sholat. Jadi sahabat Nabi, maksudnya khalifah yang 4 itu, Umar meninggalnya juga ditusuk, terus Utsman bin Affan juga ditusuk, dipukul, dibantai. Sedangkan Ali ini yang kita pelajari pada malam hari ini juga begitu, matinya dibantai, dipukul oleh orang kafir yang namanya Ibnu Muljam. Cuma satu khulafaul rasyidin yang meninggalnya wajar, maksudnya nggak dibantai, itu Abu Bakar itu ya, Abu Bakar. Ini sahabat Ali. Terus dikuburnya di mana? Waktu lifa fi maudhi'i qabrihi, dan diperselisihkan mengenai tempat makam beliau. Makamnya di mana gitu. Kalau ada orang meninggal kan makamnya tepat.
Ini makamnya di mana? Dan diperselisihkan mengenai tempat makam beliau. Kenapa diperselisihkan? Li'annahu ukhfiya khaufan min antunabbishahul khawarij. Karena hal itu sengaja disamarkan, dirahasiakan. Karena khawatir makam beliau akan digali oleh kaum khawarij. Waktu itu Islam sudah pecah. Ya, ada pecah, ada yang pro Ali, ada yang benci Ali. Di antaranya yang benci Ali yaitu Khawarij. Makanya kaum Khawarij itu bencinya luar biasa, walaupun sahabat Ali itu sudah meninggal dunia. Kalau memang ketahuan, itu akan maksud saya ketahuan makamnya akan digali juga. Akan digali, nanti diambil mayatnya, disiksa. Subhanallah. Maka itu dirahasiakan. Begitu. Yang kita ambil pelajaran bagaimana sahabat Ali meninggalnya dihajar begitu, yaitu ujian. Ujian ada yang menyenangkan, ada yang mengerikan. Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Allah berfirman begitu. Aku uji kamu manusia bil khair, dengan yang baik, yang menyenangkan, wasyar, dan yang menyedihkan, keburukan. Semuanya adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ujian. Ada orang dikasih kekayaan luar biasa, udah kaya, sehat terus lagi ya, Masya Allah, mobilnya bagus, rumahnya mewah, usahanya lancar. Jangan dianggap itu bukan ujian, itu ujian dari Allah. Coba dengan harta itu bersyukur enggak pada Allah? Ujian. Sebaliknya kalau ada orang diuji dengan kesedihan, ekonomi jatuh, sakit-sakit, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah. Termasuk ini dibunuh oleh orang kafir. Ini ujian juga, Masya Allah, ujian juga. Jadi tempat kuburannya itu dirahasiakan ya, dirahasiakan. Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Ada yang mengatakan di Baghdad itu di Irak. Ada yang mengatakan di tempat yang lain, begitu. Di dalam satu riwayat yang lain ini, wa fi riwayatin annahum hamaluhu liyudaffinuhu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanaddal jamalul ladzi hamalahu falam yadri aina dhahaba. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat disebutkan, ini ada riwayat menyebutkan annahum hamaluhu, sesungguhnya mereka kaum muslimin membawa jenazah Ali liyudaffinuhu ma'a Rasulillah, untuk dimakamkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanaddal jamalu alladhi hamalahu, lalu unta yang membawanya membawa lari jenazah beliau, dibawa lari itu. Falam yadri aina dhahaba, sehingga tidak ada yang mengetahui kemana perginya itu. Ada keterangan begitu, riwayat begitu. Jadi mau dimakamkan, dinaikkan ke onta. Kalau sekarang ambulan ya, sekarang ambulan, dinaikkan ke onta. Rencananya mau dimakamkan dekat makam Rasulullah. Di dekat makam Rasulullah waktu itu sudah ada makam Abu Bakar dan Umar. Mau dimakamkan lagi di situ. Onta yang membawanya lari, kabur, ngebut, sehingga orang tidak bisa menangkap itu onta, sehingga hilanglah jejaknya. Dibawa kemana ini sahabat Ali ini? Ada yang mengatakan begitu. Aneh ya, ya aneh kalau menurut ukuran manusia. Tapi kalau memang Allah menghendaki begitu, bisa-bisa saja kan? Bisa-bisa saja. Seperti tempo hari kan Ukasha, masih ingat Ukasha ya? Ukasha salah seorang sahabat Nabi yang tadinya kafir. Ukasha
tadinya kafir. Ketika Nabi sakitnya udah parah, sahabat Nabi dikumpulkan semuanya. Jadi dikumpulkan semuanya, suruh kumpul di masjid. Rasulullah naik di mimbar. Lagi sakit, udah parah sakitnya. Akhirnya Rasulullah bertanya pada para sahabat, sahabatku, labbaik. Saya tanya, apakah tugasku sudah saya sampaikan kepada kalian semuanya? Tugas perintah dari Allah sudah saya sampaikan kepada anda semuanya? Sudah. Gak ada yang ketinggalan ya kira-kira? Enggak. Soal puasa sudah, sholat sudah, zakat sudah, haji sudah, semuanya sudah diterangkan oleh Nabi pada sahabat. Sahabatnya jawabnya begitu, sudah semua sudah. Saya tanya lagi nih sahabat, iya Nabi. Nabi ngomong sambil terbata-bata, sakit. Kira-kira saya punya hutang nggak pada anda? Ada orang yang saya hutangin, saya hutang pada anda, ada nggak kira-kira? Kalau ada saya mau bayar. Jawab, nggak ada Nabi, nggak ada. Nabi nggak pernah hutang. Enggak, soalnya ini kayaknya saya udah hampir dipanggil oleh Allah. Kalau sampai meninggal punya hutang, wah bahaya saya. Enggak ada Nabi, enggak ada yang punya hutang. Enggak ada yang Nabi hutang pada kami, itu enggak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Berarti saya enggak ada urusan dengan anda ya. Soal hutang piutang, ya. Soal dakwah sudah saya sampaikan semuanya pada anda ya. Iya. Ada seorang sahabat namanya Ukasah, tadinya kafir. Pernah waktu dia masih kafir perang melawan Islam, dia ikut. Langsung di situ Ukasah angkat tangan. Nabi, saya mau ngomong. Oh iya silakan. Nabi ada di mimbar. Nabi pernah punya salah pada saya. Oh ya, bagaimana salahnya? Ketika saya masih kafir, waktu itu saya ikut perang, saya di pihak kafir melawan muslim yang dipimpin oleh Nabi. Waktu itu saya enggak pakai baju sama sekali, apalagi jubah, baju biasa, kaos enggak pakai, sehingga kelihatan kulitnya. Nabi mukul perut saya dengan cemeti. Tahu cemeti enggak ya? Cemeti itu apa? Pecut. Iya, pakai cemeti, pakai pecut. Nabi mukul perut saya kencang sekali, keras sekali, pakai cemeti, pakai pecut itu. Oleh karena itu saya mau tuntut Nabi, saya mau pukul perut Nabi. Begitu tuh. Si Ukasah, subhanallah, lantang banget. Oh, kamu mau balasnya pada saya, mau mukul perut saya? Iya, pakai cemeti. Akhirnya punya cemeti enggak? Saya enggak bawa. Sahabat-sahabat yang lain gemes banget, ya Allah, ini orang masa mau balas pada Nabi. Akhirnya sahabat Ali ini dipanggil oleh Nabi. Ali sini, pulang ke rumah. Di rumah ada cemeti. Minta izin pada Fatimah, kamu saya suruh ambil cemeti. Nanti kalau ditanya oleh Fatimah, cemeti untuk apa oleh Nabi? Nabi mau dibalas pukul perutnya pakai cemeti. Jawab begitu ya. Baik. Akhirnya pulang Ali, ambil cemeti. Ketemu, tanya istrinya, ada cemeti istri? Ada nih. Untuk apa? Ada seorang sahabat namanya Ukasah mau balas dendam pada Nabi, mau pukul pakai cemeti ini ke perut Nabi. Kenapa? Waktu perang dulu, perang kafir lawan Islam, Ukasah masih jadi orang kafir. Si Ukasah pernah dipukul perutnya dengan cemeti oleh Nabi, keras banget katanya. Sekarang Ukasah mau balas dendam. Kata Fatimah, kalau begitu jangan mukul Nabi, mukul saya aja sebagai anaknya. Gak mau.
Ukasa nggak boleh, nggak mau diganti begitu. Aduh, gimana ini Ukasa? Pukul saya aja. Enggak. Akhirnya sahabat Ali berangkat ke masjid. Sudah berangkat ke masjid, disampaikan nih, diberikan cemeti ini pada Nabi. Ini Nabi cemetinya. Baik. Belum Ukasa memukul, sahabat Abu Bakar bangun. Ukasa, jangan kamu teruskan memukul Nabi. Kalau kamu mau memukul Nabi, pukullah Abu Bakar sekuat tenaga kamu, semau kamu. Biar saya sakit, biar saya mati, silahkan. Yang penting Nabi selamat. Jangan kau pukul Nabi. Tidak. Orang yang mukul dulu Nabi, sekarang masa saya mukul kamu? Enggak. Waduh, orang gemes sekali itu sahabat-sahabat. Baiklah, kalau begitu mundur Abu Bakar. Udah mundur, sahabat Umar bangun lagi. Ukasa, jangan kamu teruskan. Jangan kamu teruskan. Kurang ajar kamu mau mukul Nabi. Kalau mau mukul saya saja, saya rela dipukul. Tidak. Dengan suara lantang. Tidak. Orang yang salah Nabi saya suruh mukul kamu. Enggak. Enggak mau dibendung. Akhirnya Umar duduk. Cucunya, anaknya Ali, Hasan, Husain datang. Ayo Ukasa, janganlah pukul kakek saya. Pukullah kami berdua ini sekuat tenaga kamu. Mau jadi apa? Kami sudah dipukul oleh kamu, saya redho. Yang penting kakek saya, kakek kami jangan kamu pukul. Tidak. Yang mukul saya itu adalah kakek kamu. Maka saya mau pukul kakek kamu. Udah, minggir. Minggir. Ayo laksanakan kata Nabi. Oh, orang udah gemes banget pada nangis. Pukul ayo. Ukasa bangun. Nabi, ya. Dulu Nabi mukul saya dalam keadaan telanjang, nggak pakai jubah, nggak pakai baju, cuma kelihatan kulit perut saya. Saya sekarang menuntut Nabi harus buka baju. Masya Allah, harus buka baju coba. Baik kalau begitu, jubah Nabi dibuka. Jubah Nabi dibuka. Akhirnya kelihatan kulitnya. Allahu Akbar. Si Ukasa kurang ajar banget. Orang pada nangis. Ya Allah, si Ukasa gimana? Kata Nabi, ayo Ukasa laksanakan. Saya ikhlas, saya redho. Ayo silakan. Baik, Ukasa deketin. Setelah berhadapan persis di hadapan Nabi, dadak pecutnya, cemetinya dibuang. Setelah dibuang, dipeluk kuat-kuat tuh perut Nabi, langsung diciumin perut Nabi. Orang pada heran, loh, katanya mau mukul, sekarang begitu. Ini apa-apaan si Ukasa nih? Nabi juga tanya, kok nggak jadi dipukul perut saya? Ayo pukul. Ukasa jawab, Nabi pernah berkata, siapa saja yang kulitnya pernah ketemu dengan kulit Nabi, entah itu tangan dengan tangan, entah itu saya nyium Nabi, pokoknya kulit orang itu ketemu dengan kulit Nabi, pasti masuk surga. Nah, saya ingin sekali Nabi, saya mencium perut Nabi, biar saya pasti masuk surga. Jadi saya punya politik begini, biar saya bisa mencium Nabi. Oh begitu gitu. Akhirnya sahabat pada senyum, alhamdulillah Ukasa begitu. Nah akhirnya Nabi berkata, hai sahabatku, kalau ingin melihat ahli surga, lihatlah Ukasa. Begitu Nabi. Alhamdulillah, alhamdulillah saya masuk surga. Ya begitu tuh. Itu juga ujian ya. Ujian ya Allah, itu Ukasa. Jadi kalau ada orang kulitnya nempel dengan kulit Nabi, entah itu syabatan tangan, cium tangan, atau barangkali memakaikan sepatu Nabi misalnya, itu kan, itu pasti masuk surga, masya Allah, gitu ya.
Kalau orang kafir, ya orang kafir belum tentu mau memasukkan nempel tangannya dengan tangan Nabi, orang namanya kafir gitu kan. Begitu. Begitu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ali begitu. Ali dibunuh, terus makamnya tidak diketahui di mana tidak. Itu ada yang mengatakan begitu, mau dikubur dekat Nabi, tapi diangkut dengan ontanya lari kencang sekali, nggak ketahuan. Itu satu riwayat. Ada lagi riwayatnya, ada terusnya itu. Falidha qala ahlul Iraqi innahu fis sahab. Karena hal itulah penduduk Irak berkata, sesungguhnya Ali ada di awan. Tuh. Jadi sahabat Ali, kata penduduk Irak, ini adanya di awan. Gak jatuh. Ya kalau Allah menghendaki gak jatuh, ya gak jatuh kan. Gak jatuh. Begitu, ada yang mengatakan begitu. Jadi dibawa oleh ontanya terbang lari kencang sekali, mungkin bisa terbang. Akhirnya mayatnya ada di awan. Itu menurut sebagian ahli Irak atau penduduk Irak. Ada yang semacam itu. Bisa begitu? Ya bisa. Kalau Allah sudah menghendaki kan. Kalau menghendaki apa saja kan bisa. Makanya di luar Batang ada makam siapa? Luar Batang? Habib Hussein kan. Tempatnya dinamakan Luar Batang ya. Luar Batang. Ceritanya bagaimana? Menurut cerita orang tua Betawi dulu, sebab apa itu tempat dinamakan Luar Batang? Habib Ali tinggalnya memang di sana. Habib Hussein ya. Habib Hussein tinggalnya di sana. Ketika meninggal dibawa pakai kurung batang biasa. Mau dikuburnya di karet Tanah Abang itu dekat rumah saya. Iya. Dipikul, zaman dulu belum ada ambulan, dipikul, diiring mah sahabat-sahabatnya, jamaahnya sampai kuburan. Di karet udah dibikin lubang. Sampai di kuburan karet udah mau dimasukkan, dibuka tuh kurung batangnya. Kan begini ya, kurung batang dibuka. Kalau dibuka, ya nggak ada mayatnya. Gimana mayatnya nggak ada? Ya udahlah diuruk lagi, Ayo kita pulang ke tempat masjid itu yang sekarang ada. Mayatnya sudah di sana. Mayatnya ada di sana tuh. Akhirnya sepakat para muridnya, para santrinya, udahlah dikubur sini aja. Akhirnya dikubur di sana. Makanya disebut Luar Batang. Maksudnya keluar dari kurung batang mayatnya itu. Disebut Luar Batang. Mayatnya keluar sendiri dari kurung batang itu. Ada begitu. Ya itu kalau Allah sudah menentukan bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja, Masya Allah. Itu karomah ya. Karomah. Ya, kalau Nabi mukjizat, kalau ulama karomah. Kita teruskan. Wa an sayyidi Aliyin wafa anna Ali bin Abi Thalib rufi'a ila samai kama rufi'a Isa wa sayanzilu kama sayanzilu Isa. Diriwayatkan dari tuanku Ali wafa. Ada ulama namanya Ali wafa meriwayatkan sesungguhnya Ali bin Abi Thalib diangkat ke langit sebagaimana diangkatnya Nabi Isa dan akan turun sebagaimana turunnya Nabi Isa. Itu ada riwayat begitu lagi. Kata ulama besar namanya Ali wafa mengatakan bahwa sahabat Ali mayatnya itu diangkat ke langit seperti Nabi Isa. Nabi Isa kan di langit. Lah nanti turun Nabi Isa sebelum kiamat. Ali juga diturunkan lagi seperti Nabi Isa. Itu ada pendapat yang semacam itu. Gitu. Jadi Nabi Isa kan belum meninggal. Dalam Al-Qur'an kan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka orang kafir tidak membunuh Isa dan tidak menyalib Isa. Akan tetapi diserupakan orang kafir dengan Nabi Isa wajahnya.
Yang dipukul orang kafir. Sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah. Diangkat kemana ya? Diangkat ke langit. Salib itu bukan Nabi Isa. Iya, orang yang paling benci dengan Nabi Isa diserupakan wajahnya, dirubah oleh Allah menjadi seperti Nabi Isa gitu. Nah, orang-orang yang lainnya itu nuduh, menyangka, ini Isa, ini Isa. Ayo kita bunuh. Dia ngomong, saya bukan Isa, saya kawan kamu. Enggak, kamu Isa. Akhirnya yang dibunuh dia, disalib dia. Ya Allah, gitu tuh. Itu kekuasaan Allah. Nah, kalau kita melihat riwayat yang semacam itu, Allah Maha Kuasa, dalam keadaan bagaimanapun kita berserah diri pada Allah dan tidak boleh sombong ketika senang dan tidak boleh putus asa ketika sedih. Begitu kan? Iya, serahkan saja pada Allah. Lagi kedatangan harta, kekayaan yang banyak, nggak boleh sombong. Sebab ini milik Allah, ini titipan Allah. Kalau Allah mau mencabutnya saking gampangnya. Begitu juga lagi dalam keadaan sedih, nggak usah sedih, nggak usah putus asa. Serahkan pada Allah. Ini Allah lagi nguji dengan saya begini. Siapa tahu nanti jadi senang. Kan begitu kan? Inna ma'al usri yusra. Iya, itu. Terusnya, waruya an Abdullah bin Zubair qala asbahu ahlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bihi wa ahabbuhum ilaihil hasan ra'aituhu yaji'u wa huwa sajidun fayarkabu rukbatahu aw qala dhahrahu fama kana yanzilu hatta yakuna huwal ladzi yanzilu ay bi nafsihi. Artinya, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mirip dengan Rasulullah dan paling disayangi oleh beliau adalah Hasan. Jadi keluarga Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah dan paling disayangi oleh Nabi ialah Hasan. Aku melihat Hasan datang, sedangkan Rasulullah dalam keadaan sujud. Lalu Hasan menaiki lutut Rasulullah. Atau periwayat hadis berkata punggung Rasulullah. Jadi Hasan naik punggungnya Rasulullah ketika Rasulullah sholat. Maka beliau tidak menurunkan Hasan hingga Hasan turun. Maksudnya Hasan turun sendiri. Itu. Jadi putra sahabat Ali yang namanya Hasan itu menurut riwayat adalah yang mirip sekali dengan Rasulullah, dan dia adalah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sehingga satu ketika Rasulullah ketika sholat, Hasan datang, Rasul lagi sholat dalam keadaan sujud, Hasan naik ke punggung Rasulullah. Satu riwayat ke pahanya, tapi yang mungkin ke punggung ya. Kalau naik ke paha bagaimana? Orang lagi sujud naik ke paha. Jadi mungkin ke punggungnya. Rasulullah tidak langsung duduk sebab nunggu Hasan turun dari sujudnya. Akhirnya Hasan turun, baru Nabi melaksanakan rukun setelah sujud. Itulah Hasan, ya. Hasan. Kemarin pelajaran lalu kan ada putra Siti Fatimah, Hasan, Husain, satu lagi Muhasin. Ya kan, keterangannya itu tempoh hari ada Hasan, Husain, Muhasin. Ini yang diterangkan di sini adalah Hasan. Walaqad ra'aituhu wa huwa sallallahu alaihi wasallam raqiun yafraju lahu baina rijlaihi hatta yahruja minal janibil akhar. Hadza fi haqqi sayyidina al-Hasan radhiyallahu anhu. Sungguh aku telah melihat Hasan, kata Abdullah bin Zubair. Sungguh aku telah melihat Hasan sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ruku. Beliau membentangkan kedua kakinya untuk Hasan hingga Hasan bisa keluar dari arah yang lain. Ini adalah mengenai hak diri Sayyidina Hasan, semoga Allah meridhoinya. Tuh. Jadi dalam satu riwayat
Hasan datang menemui Rasul atau kakeknya lagi sholat, kakeknya lagi ruku. Kakeknya juga lihat, cucunya datang. Akhirnya kakinya direnggangkan. Setelah direnggangkan, si Hasan itu bisa masuk lewat bawah atau sela-sela kaki si Rasulullah itu. Bisa masuk sana keluar. Misalnya masuknya dari belakang sini, keluar ke sana. Itu ada riwayat yang semacam itu. Itu tentang Hasan. Tentang Hasan yang tadi diterangkan ketika Ukasa mau mukul Nabi, itu kan Hasan dan Husain datang. Mau ngapain? Tanya tadi, mau mukul kakek kamu. Jangan dipukul kakek saya. Kalau mukul saya saja. Oh tidak. Yang pernah mukul saya adalah kakek kamu. Saya makanya mau balas. Bukan balas kamu. Bukan mukul kamu, tapi saya mau mukul kakek kamu. Itulah keterangan sahabat Ali meninggalnya begitu. Sampai di sini dulu, waktunya habis. Insyaallah giliran akan datang kita bisa sambung kembali. Dan saya ingatkan lagi, nanti setelah sholat Isya berjamaah, jangan pulang terlebih dahulu ya. Ada sahabat kita Bapak Denny punya hajat, suruh baca baca apa? Ratib ya. Baca ratib, kita doakan Pak Denny dengan bapak mertuanya mau ibadah umroh. Berangkatnya hari Selasa besok. Iya, kita jangan pulang ya, jangan lupa ya. Iya, kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar triyaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdari. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wa qanata wa husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.